Creepypasta Indonesia berjudul Ruang Belakang. Saat itu sekitar pukul 12.15 ketika aku memasuki klinik kesehatan komunitas Kabupaten Johnson. Aku ada di sana untuk menepati janji yang kubuat beberapa minggu yang lalu. Hanya sekedar pemeriksaan rutin. Itu bukanlah tempat baru bagiku. Aku pernah ke sana beberapa kali sebelumnya. Namun tempat itu memiliki nuansa nostalgia yang aneh. Seolah-olah itu adalah lokasi dari masa kanak-kanakku atau semacamnya. Dan aku tidak pernah bisa menunjukkan dengan tepat tentang apa perasaan yang kurasakan ini atau dari mana asalnya. Saat aku masuk, perasaan dejavu yang luar biasa melanda diriku. Dengungan lampu neon yang berkedip-kedip, lantai ubin putih, cat krem lembut yang mewarnai dinding. Aku perhatikan bahwa ada TV yang dipasang di sudut ruangan. Ada layar datar yang lebih kecil yang memutar tayangan slide PowerPoint pendek pada putaran iklan dan acara yang diadakan oleh klinik. Aku melewati ruang tunggu yang kosong, area kecil di ruangan utama dengan majalah mainan anak-anak dan kursi empuk biru, dan mendekati wanita di meja depan. Dia sedang duduk di kursi kantor abu-abu kebiruannya, melihat Speed Street pada desktop Windows XP yang sama yang mereka miliki sejak tahun 2008. Aku punya janji dengan Dokter Pebins, kataku. Jam berapa? 12.30, jawabku. Dia mulai mengetik sesuatu ke keyboardnya. Ah ya, jawabnya. Gary Johnston. Ya, saya akan memberitahu dokter, tolong isi ini. Dia memberikan saya clipboard yang berisi formulir pengisian sederhana. Aku berjalan kembali ke ruang tunggu, duduk, dan mulai mengisi formulir. Aku hampir setengah selesai mengisi informasiku ketika aku menyadarkan tubuh di kursi yang kududuki. Aku tidak cukup tidur pada malam sebelumnya, dan aku kelelahan. Saat aku bersandar, aku melihat sesuatu yang sangat aneh. Kepalaku tidak pernah menyentuh dinding di belakangku, tapi aku merasa seperti masuk atau tertelan. Aku langsung terkejut dan bangun, sangat ketakutan dan melihat dinding tersebut, tetapi tidak ada apapun. Tidak ada satupun lubang atau penyok atau apapun yang dibuat di dinding oleh kepalaku sehingga aku dapat merasakan perasaan tadi. Jadi, aku mencoba untuk menyentuh dinding tersebut dan jari-jariku menembusnya. Aku tersentak kaget. Apa itu tadi? Aku mencoba menyentuh dinding itu kembali dan sekali lagi jariku menembusnya. Lalu tiba-tiba aku kehilangan keseimbangan, tersandung dan langsung terjatuh di dinding. Lebih tepatnya masuk ke dalam dinding. Aku terjatuh dengan wajah mendarat di atas karpet coklat yang kotor. Aku mencoba berdiri dan menyadari bahwa aku berada di ruangan yang sama sekali berbeda. Ruang belakang misterius di mana aku duduk tadi. Yang sebenarnya bukan sebuah ruangan melainkan lebih dari satu set ruangan yang semuanya dihubungkan tanpa pintu. Dindingnya dilapisi wallpaper bermotif coklat tua. Ada bau karpet lembab yang menyengat. Aku berbalik mencoba memasukkan tanganku kembali ke dindingnya. Dan ternyata tidak tertembus. Oke, apa-apaan ini? Aku bergumam. Aku melihat kembali ke ruangan itu. Tidak ada jendela, tidak ada pintu, tidak ada apapun di dinding selain wallpaper yang menjadikan itu. Tentu saja itu benar-benar kosong selain kursi sekolah plastik biru tunggal. Pada titik ini, satu-satunya hal yang terlintas di benakku adalah ketakutan dan berpikiran yang berulang-ulang tentang aku harus segera pergi, berputar-putar di kepalaku. Saat mulai berlari melalui ruangan demi ruangan, mati-matian berusaha mencari jalan keluar, tetapi tidak berhasil. Tidak ada jalan keluar. Apakah ini lokasi permanen seperti aku meninggal? Tidak, pasti ada jalan keluar. Aku tidak akan ditinggal begitu saja, bukan? Seorang pada akhirnya akan menyadari bahwa aku menghilang.
tapi ternyata tidak ada yang melakukannya. Kemudian di kejauhan aku mendengar langkah kaki, tapi bukan langkah kaki manusia. Setidaknya bukan manusia normal. Di samping langkah kaki itu ada geraman berderu seperti suara binatang yang sedang marah. Aku mulai berlari. Aku berlari secepat yang aku bisa dari apapun yang mendekatiku itu. Aku tidak ingin melihat apa lagi bertemu dengannya. Aku berlari tanpa henti, tapi aku tetap kembali ke ruangan yang sama dengan tempat aku berada sebelumnya. Aku, atau mungkin ruangan yang terlihat sama seperti itu, aku tidak bisa membedakannya. Jadi aku memilih untuk duduk. Aku kalah. Perasaan takut memenuhi tubuhku. Aku mulai menangis. Aku akan mati di sini. Hingga tak kusadari aku mulai kehilangan kesadaran. Aku rasa ini karena efek kelelahan yang kualami. Kesadaran mulai memenuhi pikiranku. Perlahan-lahan aku membuka mata, merasakan sekujur tubuh yang sakit. Dan aku kembali menyadari satu hal bahwa aku masih di sana. Aku tidak bisa keluar dari ruangan ini. Aku telah menerima takdirku. Aku kembali mendengar suara langkah kaki itu dan sekarang aku ingin tahu siapa itu.